Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman mutalazimaini ala mawaril ayyami wad duhur. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan sesempurna mungkin. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan betul-betul akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memaksimalkan aktivitas kita di bulan suci Ramadan dan memaksimalkan waktu yang ada, sehingga selama bulan suci Ramadan bukan hanya kita melaksanakan ibadah, menahan lapar dan haus mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi aktivitas kita adalah aktivitas yang semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu yang nganggur, tidak ada jam yang tanpa di situ ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu tersebut? Di antara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencontoh, meniru tradisi-tradisi ulama-ulama salaf terdahulu, di mana ulama-ulama salaf terdahulu banyak sekali dalam kitab-kitab jelaskan. Ada di antara kebiasaan ulama-ulama terdahulu, ketika bulan Ramadan tiba, beliau berlomba-lomba di dalam menghatamkan Al-Quran. Ada yang sampai ketika malam sholat tarawih bisa menghatamkan Al-Quran di setiap 3 malam sekali. Ada yang sampai menghatamkan 7 kali. 7 hari sekali hatam. Ada yang menghatamkan setiap tarawih 10 hari sekali hatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i katakan oleh Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau Imam Syafi'i ketika Ramadan tiba, beliau bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Yaqra'uha fi ghairi shalah, di mana Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di luar pelaksanaan ibadah sholat. Walaupun di dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i yakhtumul Qur'ana fi syahr Ramadan 60 khatmah. Kullu dzalika fi salat. Jadi Imam Syafi'i di riwayat yang lain
menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan semuanya beliau baca ketika beliau sedang melakukan ibadah sholat. Begitu perhatiannya ulama-ulama salaf terdahulu terhadap Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bukan hanya puasa saja, tetapi di situ ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, Imam Az-Zuhri juga mengatakan dalam versi yang lain, dalam riwayat yang lain, dikatakan ketika bulan Ramadan tiba, Imam Az-Zuhri mengatakan innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am, bahwa Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran, bulan memberi makan kepada orang lain. Oleh karena itu, amalan yang paling utama dilakukan bulan suci Ramadan adalah memperbanyak untuk menghatamkan Al-Quran, memperbanyak untuk bersedekah, berbagi makanan kepada mereka yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa dan Al-Quran besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, besok di hari kiamat akan diberi syafaat oleh puasa yang ia lakukan, oleh Al-Quran yang ia baca. Yaqulus siyam, puasa yang dijalankannya, puasa yang dikerjakannya mengatakan, ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar, aku mencegahnya, aku melarangnya, melarang seorang hamba tadi untuk tidak makan, untuk menahan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berilah pertolongan kepadaku untuk dia. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba tadi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperkenankan memberikan syafaat kepada hamba yang berpuasa. Sedangkan Al-Quran mengatakan, mana'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah ya Tuhan, aku mencegahnya untuk tidak tidur di waktu malam, maka berilah syafaat kepadaku untuk dirinya. Al-Quran bermohon kepada Allah agar Allah berkenan berikan syafaat kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka di akhir hadis itu dikatakan fayusyaffa'ani, puasa dan Al-Quran, puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba tadi, Al-Quran yang dibaca oleh seorang hamba tadi, diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, mari kita maksimalkan puasa Ramadan tahun ini. Mari kita maksimalkan, mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, kita maksimalkan waktu kosong kita untuk membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa, kita mesti ada target. Kalau tahun kemarin hatam sekali, maka tahun ini kalau bisa lebih dari 1 kali. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari tahun kemarin.
menjadi orang-orang yang berpuasa. Puasa kita lebih bermakna daripada puasa tahun kemarin. Puasa kita tahun ini betul-betul akan menjadikan kita, mencetak kita menjadi pribadi-pribadi yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.